langsung aja ini. Ini Ustaz. Ini. Siap, Ustaz. Insyaallah. Tes. Tes. Oke. Insyaallah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Tes. Tangkapannya kuat ya. Oh, insyaallah. Mahal Pak ya. Bismillah. Tes. Sudah dengar. Jelas ya, Pak? Insyaallah. Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahilana umurana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah. Sehat semua, Pak? Alhamdulillah. Boleh merapat, Pak, kalau mau. Bawa, Pak. Enggak apa-apa. Oh. Iya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya menyempurnakan segala kebaikan pada diri kita. Salawat dan taslim tak lupa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini merupakan salah satu majelis yang dirindukan dan merupakan taman-taman dari taman surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, jika kalian mendapati taman dari taman surga, maka hendaknya kalian mendatangi. Para sahabat herannya, Rasulullah, ada taman surga di dunia? Ada. Di mana itu? Di setiap majelis-majelis ta'lim. Itu adalah taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu sebenarnya agenda ini telah dirancang ya, Pak. Cuma qadarullah pada malam hari ini baru bisa kesampaian. Nah, jadi sebelum kita memulai taklim kita dengan judul mempelajari tajwid, betul, Pak? Dan mempelajari tajwid perlu kita buat apa ya istilahnya, kalau orang kuliah atau sekolah itu kontrak belajar, bahasanya, atau sistematika taklim kita ini bagaimana? Yang pertama, kami ingin tahu apakah ini nantinya akan terus berlanjut atau tidak. Insyaallah ya. Insyaallah ya, Pak. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kalau ini berlanjut, yang kedua, ini kita ke depannya mau belajar teoris atau teoritis atau praktis atau praktek. Praktek tanpa teori atau teori tanpa praktek? Teori dan praktek. Oke, berarti kita ini taklim insya Allah terus berlanjut. Yang kedua ini kita mempelajari teori dan praktek karena memang sama-sama penting, Pak. Nanti akan kita bahas. Yang ketiga, waktunya berapa lama? Maksudnya kita mulai pada maghrib nih, selesainya kapan? Biar kita bisa membagi teorinya berapa menit, prakteknya berapa menit. Kira-kira gimana, Pak? Kalau dari
Ya, maksudnya di sekali duduk ini kan kita sekali majelis ini kan teori dan praktek tadi tujuannya. Nah, porsinya itu masing-masing berapa menit. Kalau kita nunggu misalnya teori dulu baru praktek kayaknya lama. Jadi langsung di satu kali taklim kita teori dan praktek. Tetapi porsinya berapa ini masing-masing baiknya. Kalau kami sih menurut Ustaz bagaimana? Karena pengalaman di bidang. Oke, sekarang kita tentukan dulu porsi waktunya berapa jam. 1 jam, setengah jam, atau dari ba'da maghrib sampai isya selesai, atau bagaimana? Tergantung kesibukan bapak-bapak. Kita insya Allah mengikuti. Sampai kalau gini aja. 5 menit sebelum bisa berhenti. Ba'da isya selesai. Pada isanya kita apakah prakteknya kali sedikit pelan ya. Atau gini Pak, kalau kami tawarkan, misalnya dari maghrib sampai isya itu berapa menit Pak? Kira-kira 40 menit ya Pak? 40 menit, 45. Jadi mungkin gini aja, kita teori 15 menit, sisanya praktek. Tapi memang harus sabar Pak. Kalau kita jumlahnya banyak, ini prakteknya otomatis agak lama. Jadi kemungkinan minggu depan kita akan bawa teman-teman yang lain biar lebih mengena praktek kita. Karena kalau praktek kita rame-rame, ini kurang terkoreksi. Jadi kami pengen kita belajar itu betul-betul maksimal. Prakteknya satu-satu. Jadi kita praktek itu satu-satu, insya Allah lebih maksimal. Ketika praktek satu-satu, tapi otomatis waktunya lebih banyak. Nah, makanya insya Allah Rabu depan kita akan bawa teman yang lain untuk menyimak bacaan bapak-bapak. Nah, metode belajarnya bagaimana? Tadi kan kita sudah sepakat teori dan praktek. Nah, nanti metodenya 15 menit kita pakai untuk teori, terus mungkin 15 menit kemudian kita pakai tilawah. Jadi nanti kita modelnya melingkar, bapak-bapak mungkin bisa baca satu orang 2 sampai 3 ayat. Semua dapat. Kita mulai dari Al-Baqarah. Di sana nanti sekalian kita bedah. Oh, ini kesalahannya di sini. Kurangnya apa? Maktobinya kurang panjang. Oh, ini gunanya kurang ditekan. Oh, ini sifatnya kurang tafkhim atau kurang tarkik, nanti kita bedah di sana ketika tilawah. Setelah itu nanti kita tahsin surat qasirah. Kita tahsin surat-surat pendek. Mungkin kita mulai dari surat An-Nas, kita tahsin. Tahsin itu bagaimana caranya? Kami membaca, bapak-bapak mengikuti. Nah, setelah itu baru nanti akan maju satu-satu untuk membaca apa yang sudah ditahsinkan. Membaca atau menghafal sekalian, dihafal. Maju dengan menghafal atau maju dengan membaca, insya Allah semuanya tidak apa-apa. Kayak gitu setuju Pak? Setuju ya? Lebih praktis. Nantinya Mbak Desa lanjut apa enggak kita melihat kondisi. Jadi kondisional. Insya Allah ya Pak, kondisional. Jadi mungkin nanti sistemnya kita melingkar nanti ya Pak. Melingkar dan bawa Al-Quran. Mungkin bisa kita mulai sekarang Pak, mempersingkat waktu. Silakan yang mau ngambil Al-Quran dan meja silakan. Dan kita duduknya melingkar. Ada yang ke sini Pak, nggak apa-apa, melingkar di sini. Di sebelah sini nggak apa-apa.
Sini dah. Yang cik, masya Allah. Ya. Siapa? Siap. Nah, mari sama-sama kita mulai kegiatan kita pada maghrib kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan terakhir, bapak-bapak perlu kita ketahui bersama, kita di sini teorinya memakai kitab namanya Syarah Tuhfatul Atfal, buku karya Ustadz M. Laili Al-Fadili. Nah, ini buku karya Ustadz Laili Al-Fadili. Kedepannya kalau misalnya bapak-bapak ingin lebih intens dalam ta'lim ini, ingin punya buku ini, bisa menghubungi kita. Insya Allah harganya nggak mahal, nggak sampai 150. Nanti saya coba cari, saya belum tahu. Nah, kita bahasnya teorinya dari sini. Apa kelebihannya nanti akan kita bahas. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam setiap kita mempelajari suatu bidang ilmu, itu ada istilahnya mabadi ilmu. Ada istilahnya mabadi ilmu. Apa itu mabadi ilmu? Yakni sesuatu yang harus kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmu. Ya kan, Pak? Jadi ketika kita ingin mempelajari sesuatu, itu harus kita ketahui apa urgensi dari sesuatu itu. Kita menyukai istri kita, menikahi istri kita, Pak. Kira-kira kita menikahi istri kita itu atas dasar kita mengetahui kebaikannya atau keburukannya? Kebaikannya, mengenal. Nah, sama dalam ilmu, bagaimana bisa kita cinta dengan ilmu, bagaimana kita bisa semangat dalam mempelajari ilmu, istiqomah dengan ta'lim. Salah satu kuncinya adalah mengenal ilmu itu. Nah, terkait ilmu tajwid ini, Muhammad Ali As-Soban pernah mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Inna mabadi'a kulli fannin asyrah. Sungguh mabadi itu permulaan setiap ilmu yang harus diketahui setiap muslim ketika mempelajari ilmu ada 10 hal. Jadi sebelum kita masuk ke ilmu, ada 10 hal yang harus kita ketahui. Apa itu? Al-haddu wal mawdu'u summa thamrah. Yang pertama, al-haddu. Al-haddu itu batasan. Yang kedua, mawdu'un, materi, tema-tema dalam ilmu itu. Yang ketiga, thamrah. Thamrah itu apa? Buah atau manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Kemudian nisbahnya, penemunya, dan nama sandarannya. Nah, kita akan masuk dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas satu persatu. Kita akan masuk poin pertama, al-haddu. Al-haddu. Apa itu al-haddu? Batasan dalam ilmu, suatu ilmu. Nah, berhubung kita ini mempelajari ilmu tajwid, maka kita harusnya kita mengetahui batasan dari ilmu tajwid. Maksudnya batasan ini apa? Yakni ta'rif atau definisinya. Jadi pengertian atau definisinya harus kita ketahui bersama. Tajwid, apa itu tajwid? Ada yang tahu apa itu tajwid? Pak Imam? Tajwid itu asal katanya dari jawwada yujawwidu tajwidan, yang bermakna apa? Membaguskan. Membaguskan. Ilmu tajwid artinya apa? Ilmu membaguskan. Tajwidul Quran artinya apa? Membaguskan Al-Quran. Apakah Al-Quran perlu dibaguskan? Enggak. Maksudnya adalah membaguskan bacaan Al-Quran kita. Bukan Al-Qurannya ditambah, dibagus-baguskan. Enggak. Jadi kata tajwid ini memiliki makna yang sama dengan istilah tahsin. Tahu tahsin, Pak? Hasana yuhasinu tahsinan. Memperbaiki atau memperbagus, sama maknanya.
maknanya sama, itu secara bahasa. Jadi tajwid itu maksudnya apa? Ketika kita mendengar ini ada kajian tajwid nih, artinya apa? Kajian itu membahas terkait cara membaguskan bacaan Al-Quran kita. Ini ada majelis tahsin Quran, artinya apa? Itu majelis untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Lantas apa yang membedakan tajwid dengan tahsin? Ada yang tahu, Pak? Apa yang membedakan tajwid dengan tahsin? Secara kata mungkin maknanya sama, tetapi secara prakteknya ternyata di tengah lapangan ini ada sedikit perbedaan makna. Ada sedikit perbedaan makna walaupun sejatinya asal katanya sama, memperbaiki atau memperbagus. Nah, kalau secara di prakteknya di kalangan ulama, apa yang membedakan tajwid dengan tahsin? Tajwid itu lebih ke arah teorinya. Lebih ke arah teorinya. Kalau tahsin lebih ke arah prakteknya. Jadi kalau kita kedatangan syekh atau guru, kita minta belajar tajwid, artinya guru itu akan memahami. Berarti ini yang diminta adalah mempelajari terkait ilmu-ilmu teorinya. Mat tabi'i itu bagaimana, mat lazim itu bagaimana, makharijul huruf ha itu bagaimana, di mana tempatnya. Tapi kalau tahsin itu lebih ke arah praktek. Jadi seorang guru mempraktekkan alhamdulillahirabbil alamin, muridnya nanti mengikuti, nanti dikoreksi kalau ada salah. Nah, ini sedikit perbedaan secara praktek di lapangannya demikian. Lantas secara istilah, apa yang dimaksud dengan tajwid? Tajwid adalah ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wal mustahaqqah. Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf dari mana? Min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Dari tempat keluarnya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu, sembari memberikan sifat haknya. Wal mustahaqqahu, dan mustahaknya. Jadi kalau dalam lisan orang Arab, Pak, itu mudah mempelajari tajwid karena memang keseharian mereka mempelajari huruf-huruf itu. Tapi kalau kita orang mana apalagi? Nah, ini kalau orang mana ro jadi apa biasanya, Pak? Ra. Ha. Apalagi? Ba jadi apa yang susah kalau orang mana itu? Kita pernah mendapati. Fa jadi Pa, fa. Fa jadi pa. Fa, pa, pa. Nah, itu kita dapati juga. Air. Lo jadi ga. Ini harus sama-sama kita ketahui bersama. Jadi tajwid itu secara istilah adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf dari mana? Min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Ma'a i'ta'ihi haqqahu, serta dikeluarkan dengan memberikan sifat haknya. Nah, nanti akan kita rinci lebih dalam di pertemuan yang akan datang secara teori. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas ada pertanyaan. Apakah ilmu tajwid juga dipakai dalam membahas ilmu hadis atau akidah, atau ketika azan harus memakai kaidah tajwid? Jawabannya bagaimana, Pak? Apakah saat membaca hadis kita harus memakai tajwid yang baik dan benar, makharijul huruf yang baik dan benar? Ketika azan apakah kita juga harus memakai? Azan enggak apa-apa, enggak sesuai panjang pendeknya enggak masalah selagi maknanya tidak berubah. Selagi maknanya tidak berubah, hurufnya tidak salah. Enggak mungkin kan ketika kita misalnya membaca hadis pakai ilmu tajwid, kelamaan nanti, Pak. Innamal a'malu binniyat. Enggak, walaupun boleh. Atau ketika azan harus sesuai kaidah tajwid nih. Allahu akbar, Allahu akbar. Ra-nya tafkhim, ditebalkan. Jadi kalau pakai ilmu tajwid nggak boleh tuh di akhirnya terlalu panjang, nggak boleh. Tapi alhamdulillah ternyata ilmu tajwid ini digunakan untuk Al-Quran saja.
Jadi jangan sampai kita terlalu bersemangat. Maksudnya terlalu bersemangat bagaimana? Ketika keluar dari sini ngomong bahasa Indonesia pun pakai kaidah tajwid. Dari mana? Dari fasal, pasar jadi fasal. Sebenarnya bagus bersemangat, tetapi jangan terlalu berlebihan. Semuanya pakai kaidah tajwid. Jadi termasuk metode belajar Rasulullah SAW dan para sahabat ini ada istilahnya itu metode talaki. Metode talaki. Apa itu metode talaki? Ini merupakan metode belajar tajwid atau metode belajar tahsin langsung, yang dimana Rasulullah SAW dulu mempraktekannya. Talaki itu bermakna laqo, dari kata laqo. Apa arti laqo? Laqo itu berarti menemukan atau menjumpai. Talaki artinya apa? Belajar ilmu dengan cara berjumpa dengan guru. Kita tahu Pak, Rasulullah SAW ketika mempelajari Al-Quran, ini belajar dari siapa? Dari Jibril alaihissalam. Langsung berhadap-hadapan. Dalam satu riwayat kita tahu Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan, beliau selalu menghatamkan Al-Quran di depan Jibril. Artinya apa? Langsung datang. Jibril datang menyimak bacaan Rasulullah SAW. Jadi merupakan sesuatu kekurangan ketika kita belajar Al-Quran atau belajar suatu ilmu apapun itu, terutama tentang Al-Quran, tanpa adanya guru. Ini tidak boleh. Para ulama tidak boleh. Kecuali memang kalau misalnya kita sudah belajar dengan guru, lantas kita mendalaminya dengan membaca kitab, tidak masalah. Kenapa? Karena ada sebagian, khususnya Al-Quran, ada bacaan-bacaan yang itu di Al-Quran itu tidak bisa kita deteksi kalau nggak ada guru. Tidak bisa kita deteksi kalau ada guru. Contohnya, kalau dalam ilmu Al-Quran ini namanya ilmu gharibul Quran. Tahu ilmu gharibul Quran, Pak? Contohnya dalam surat Hud, ketika Nabi Nuh berkata kepada anaknya, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Bismillahi majriha wa mursaha. Kenapa ro-nya jadi re? Nah, itu ada ilmunya sendiri. Kalau di Quran tulisannya tetap sama ro. Kalau nggak ada guru bisa kita baca ro itu, hati-hati. Atau yang lainnya di dalam surat Yusuf, atau coba buka surat Al-Ahqaf Pak di Quran. Buka surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf juz 26 awal. Juz 26. Kalau di Quran Madinah itu halaman cetakan Madinah yang ini cetakan Indo, cetakan Ustaz Chandra itu cetakan Madinah udah dapat Ustaz. 502 kalau cetakan Madinah. Surat ke-45. Oh ya. Dapat Ustaz? Al-Ahqaf juz 26 awal. Kalau ini 502 Pak, halaman 502. Yang cetakan Madinah. Nah, ini. Al-Ahqaf. 46 kan? Iya, 45 atau 45. Dapat? Ada yang mau baca ayat 4? Ada relawan yang mau baca ayat 4? Ustaz Chandra, Masya Allah. Tafadhal Ustaz. Satu ayat aja. Ayat berapa?
Nah, apa yang tadi yang dibaca Ustaz Chandra? U'tuni. Tapi cara bacanya ketika dia wakaf, yang benar bagaimana? Ituni. Ah, ini termasuk hukum gharibul Mana itu? Quran. I-nya itu. Ini kan ada alif. Nah, ya, jadi Dan I-nya dari mana? nah, Masya Allah, ini pertanyaan bagus. Ini termasuk hukum yang namanya gharibul Quran. Apa itu gharibul Quran? Hukum yang asing di dalam Al-Quran. Cuma satu-satunya di ayat ini. Cuma satu-satunya di surat ini. Cuma satu-satunya di ayat ini. Al-Ahqaf ayat 4. Ketika dia disambung, bacanya gimana? Am lahum syirkum fis samawati tuni. Tapi ketika dia wakaf fis samawat itu nih, kenapa itu nih? Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena dia di sana ada dua hamzah. Ada dua hamzah. Nah, dalam mempelajari Al-Quran tadi di muqaddimah telah kita sampaikan ada metode tajwid, ada metode tahsin, ada metode diroya, ada riwayah. Diroya itu bagaimana? Hukum-hukumnya kita pelajarin di dalam kitab. Membaca sendiri mungkin bisa, tapi riwayah ini sesuai periwayatannya. Kita dengar dari guru kita. Guru kita mendapatkan bacaan dari gurunya sampai dengan Rasulullah SAW. Kalau kita kenal namanya ada istilah sanad. Pernah dengar Pak? Sanad Al-Quran. Alhamdulillah kita kemarin dapat sanad riwayat Hafiz dan Asim. Sekarang kita lagi ngambil riwayat Qalun. Nah, di sana itu nih, kenapa demikian? Tadi gharibul Quran kita ambil dengan riwayat. Riwayatnya apa? Penjelasan guru kita. Langsung belum perhatian itu nih cara bacanya, bukan itu nih. Nah, karena ada dua hamzah di sana. Mungkin kalau cetakan Madinah dengan Indonesia agak beda ya, Pak. Kalau yang cetakan Indonesia samakah tulisannya? Yang ini. Kalau secara kaidah umumnya, kalau ada dua hamzah, itu yang dipakai awalan hamzah yang tidak ada harokat, itu kan harokat yang setelahnya. Kalau secara teori tajwid yang kita pelajari, tetapi ini yang asing, gharibul Quran. Demikian Pak cara bacanya. Coba atau sekarang buka surat Yusuf. Surat Yusuf. Nah, nanti yang nggak tahu bisa tanya yang sudah tadi dapat ya. Bacanya kita lanjutkan bacanya boleh. Sama wati itu nih boleh. Tuh nih. Sama. Sekarang surat Yusuf. Surat Yusuf surat 12. Buka ayat Surat 15. 12. Surat Yusuf juz 12. Juz 12 3 lembar terakhir. Buka ayat ke-11. Halaman ayat 11 surat Yusuf. Ayat 13. 11 tuh. Ada yang mau baca lagi? Ya, silakan Ustaz Chandra. Ya, sudah lumayan Ustaz Chandra tadi. Itu ada hukum bacaan namanya apa Ustaz? Ishmam. Di mana la ta'manna. Cara bacanya gimana? Coba perhatikan mulut kita, Pak. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. La ta'manna. Nah, jadi mulutnya didommakan. Kenapa? Karena tulisan aslinya ma na waw na. Manuna. Insyaallah Ustaz. Jadi ketika bacanya diismamkan la ta'manna manna. Ini cuma satu.
Nah, inilah salah satu urgensi kenapa pentingnya kita bertalaki. Nah, itu yang ingin kita sampaikan di sini, Pak. Bertalaki, bertemu langsung dengan guru. Biar kita tahu bacaan Gharibul Quran itu bagaimana dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bapak yang dirahmati Allah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ta'man ya. Oh, itu udah masuk ilmu tajwid. Nanti kita bahas, Pak. Tapi itu di sana ada bacaan namanya mat. Ya aba ya-nya bisa 4 sampai 6. Ya. Atau ada yang tahu lagi Gharibul Quran, Pak? Bacaan-bacaan asing dalam Al-Quran. Surat apa ya? Yang paling kelihatan sih itu, Pak. Sakta. Kalau sakta insya Allah sudah tahu semua kita. Dalam Al-Mutaffifin kan ada kallabal ro. Jadi sakta itu apa? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kallabal ro. Jadi nggak boleh kallabal ro. Nah, nggak boleh. Nah, itu insya Allah udah sering kita dengar. Nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit. Jadi kesimpulan yang ingin kita ambil itu apa, Pak? Jadi kurang optimal ketika kita mempelajari ilmu tajwid dan tahsin tanpa bertalaki dan musyafahah. Apa itu musyafahah? Musyafahah itu melatih pengucapan kita lisan dengan lisan. Maksudnya lisan dengan lisan apa? Lisan kita dengan lisan guru kita. Kita masih ingat, Pak, kami dulu ketika bertalaki dengan salah satu syekh dari Mesir, namanya Syekh Abdul Karim, hafizahullah. Beliau masih hidup sampai sekarang di Bogor. Buka rumah tahfidz, kalau nggak salah di Bogor atau di bagian Jawa Barat, saya lupa. Karena saya dulu belajar dengan beliau itu di Jawa Tengah, di Solo. Itu kami bertalaki dengan beliau membaca Al-Fatihah berapa lama, Pak? Kira-kira. Sampai Al-Fatihah kami dianggap benar di ACC dan boleh lanjut ke surah Al-Baqarah. Itu kami belajar membaca depan beliau setiap sore. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai Maliki Yaumiddin selama 6 bulan. 6 bulan baru boleh lanjut Al-Baqarah. Kira-kira kita sesabar itu enggak, Pak? Sebenarnya saya sudah mau nyerah. Cuma Masya Allah, bismillah. 6 bulan belajar. Itu yang namanya talaki, berjumpa langsung, musyafahah, lisan ke lisan. Lisan ke lisan, selama 6 bulan, Masya Allah. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak membatasi untuk mempelajari Al-Qur'an, bertalaki atau bermusyafahah dengan kami pribadi, enggak. Tafadhol. Di mana ini Masya Allah banyak para guru-guru Al-Quran, banyak para asatidzah yang lain. Ustaz Chandra ini bacanya Masya Allah tadi. Bisa belajar dengan beliau musyafahah. Mungkin kami bisa teorinya, tapi kalau suara beliau produser Insya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait teori kita. Teori kita pada hari ini. Sekarang kita buka surah Al-Fatihah. Kita masuk bab praktek tahsin. Jadi sebelum kita masuk praktek, Pak, apa kesimpulan yang bisa kita dapat terkait teori yang telah kita sampaikan? Yang pertama, bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu yang digunakan atau untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita, ya, untuk memperbaiki makharijul huruf kita, tempat keluarnya huruf. Karena ketika kita salah dalam mengeluarkan makharijul huruf, tempat keluarnya salah juga maknanya. Contohnya, alhamdulillah, alhamdu
Lillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau alhamdu pakai ha, lillah segala kehancuran untuk Allah. Ini kan mengerikan. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, dengan ain Rabb semesta alam. Tapi ketika Rabbil alamin pakai hamzah, artinya apa? Rabb yang siksanya sangat pedih. Akan beda artinya. Atau ketika kita membaca qalbun jadi kalbun. Wah, ini bahaya. Kalbun artinya apa, Pak? Hati. Kalbun, mohon maaf, anjing. Nah, ini kan bahaya. Nah, itu. Jadi ilmu tajwid, ilmu yang mempelajari hal itu. Yang kedua, ya ini tidak sempurna ketika seseorang mempelajari tajwid, tahsin atau Al-Qur'an ketika tidak mempunyai guru. Nah, ini pentingnya. Nah, kalau kita di sini bukan sebagai guru, Pak. Kita hanya saling berbagi, sama-sama belajar. Insyaallah. Ini Pak Imam semua ini sih ya. Insyaallah. Naam. Sekarang kita masuk surah Al-Fatihah. Kita mulai dari bismillah. Bisa dengarkan kami terlebih dahulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengarkan dulu. Kami ulas, baru nanti ketika ada instruksi untuk diikuti, kita ikuti. Ya, Bismillah ini ada beberapa kesalahan kaum muslimin ketika membacanya. Yang pertama di sin ketika dia sukun. Bismillah. Jadi sin ketika dia sukun itu nggak boleh kita bacanya berhenti, Pak. Maksudnya berhenti gimana? Bismillah, enggak. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada yang istilahnya sifatnya hamas, aliran nafas yang keluar. Bismillah, tapi jangan terlalu panjang juga, Pak. Jangan Bismillah, enggak. Sedang saja. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia berharap ada di sana tasydid, itu ada istilah sifat yang namanya takrir. Takrir itu apa? Yakni getarannya nggak boleh lebih dari 2 kali. Jadi nggak boleh salah. Maksimal 2 kali. Nggak ada getaran lebih bagus. Jadi takrir itu getaran. Allah. Beda ya, Pak? Ar-Rah sama Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rah. Beda ya. Bismillahirrahman. Haknya Ar-Rah. Haknya yang di mana? Haknya yang di wustal halq, tengah-tengah tenggorokan. Hak yang demikian ini ada di tengah. Tapi hak yang di pangkal itu hak yang Allahi. Nah, ini yang di sini. Bismillahi. Ar-Rah hanya yang di tengah. Ar-Rahmanir-Rahim. Dibaca tebal. Nir-Rahim. Nah, mim ketika dia sukun itu dia bacaannya apa kira-kira? Ada sifat apa, Pak, namanya? Ada sifat yang istilahnya Allahumma sholli. Itu dia nggak boleh berhenti langsung. Jadi sifatnya setengah. Maksudnya apa? Ini ada huruf lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Ketika dia sukun itu dia punya sifat tawasud. Alhamdulillah. Sifatnya istilahnya apa, Pak? Tawasud. Apa itu tawasud? Pertengahan. Jadi maksudnya pertengahan apa? Dia nggak boleh langsung berhenti gini, Pak. Ar-Rahim. Nggak boleh. Ar-Rahim. Masih ada hak hurufnya. Ar-Rahim.
Atau nggak boleh juga terlalu panjang, karena tawasud artinya pertengahan. Ar-Rahim, pertengahan saja. Sama kayak nun ketika dia sukun itu tawasud sifatnya, pertengahan. An'am bukan an'am. Jadi qalqalah salah. Ini sudah cukup dulu. Kayaknya kalau terlalu banyak kita pusing juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim dulu. Ya, ikuti setelah kami, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Udah Isya? Satu menit. Ayo udah untuk wudu, Pak. Nah, insya Allah minggu depan ya, Pak. Ya, untuk prakteknya nanti insya Allah. Nanti. Oh ya, nanti bisa hubungin Pak Iwan. Nanti saya pastikan harganya, Ustaz. Kalau yang di Solo tadi kami tanya 130. Wah, ini kayaknya terlalu mahal. Sampai sini 100 apa-apa. Nanti kita coba cari yang lebih murah insya Allah. Ustaz Lail Al-Fadhili. Ustaz Laili Al-Fadhili. Fadli, ya. Batas ini dulu aja insya Allah. Ya, kita. Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Bismillahnya itu tadi ya. Ya, insya Allah. Barakallahu fikum. Allah